Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan membahas bagian akuntansi. Akuntansi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Sekarang yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu berawal dari bukti transaksi. Bukti transaksi ini misalnya ketika kita melakukan pembelian kredit, maka akan ada faktur pembelian. Faktur pembelian ini akan kita jadikan acuan dalam kita mencatat jurnal. Jadi setiap ada bukti transaksi, maka akan kita catatkan ke dalam jurnal atau buku harian. Jadi perusahaan itu dia memiliki buku harian yang disebut dengan jurnal, di mana dia mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dari jurnal, perusahaan akan mencatat ke dalam buku besar. Kemudian setelah dicatatkan ke dalam buku besar, maka akan dipindahkan ke neraca saldo. Neraca saldo menjadi dasar kita untuk melakukan pencatatan jurnal penyesuaian jika ada akun-akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang berikutnya dari jurnal penyesuaian akan dicatatkan ke dalam jurnal penutup. Setelah dibuat jurnal penutup, maka kita sajikan laporan keuangan. Siklus ini akan berulang setiap awal periode. Di awal periode akan dimulai lagi dari bukti transaksi sampai akhirnya ke laporan keuangan. Dalam akuntansi dikenal konsep entitas terpisah. Apa artinya konsep entitas terpisah? Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Artinya di dalam akuntansi pemilik perusahaan yang memiliki harta pribadi tidak boleh digabungkan dengan harta perusahaan. Kita ambil satu contoh. Di sini Eliza dia membuka salon yang diberi nama Salon Eliza. Maka untuk membuka salon Eliza, Eliza menyetorkan uang 10 juta ke salon Eliza. Artinya uang 10 juta yang disetorkan Eliza sudah menjadi harta kepemilikan perusahaan dan dipisahkan dari harta milik pribadi Eliza. Uang 10 juta akan dicatat. Harta salon 10 juta, kepentingan Eliza 10 juta. Kepentingan ini maksudnya modal. Maka dicatat sebagai berikut. Harta sama dengan kepentingan pemilik atau modal. Harta 10 juta sama dengan kepentingan pemilik 10 juta. Selanjutnya, ini kejadian yang pertama. Eliza menyetorkan uang 10 juta dan dicatat harta salon 10 juta, kepentingan Eliza 10 juta. Dibuat dalam persamaan akuntansi, harta sama dengan kepentingan pemilik. Harta 10 juta, kepentingan pemilik 10 juta. Kemudian Eliza memperoleh pinjaman dari kreditor sebesar 1 juta yang masuk ke perusahaan atau salon Eliza 1 juta. Maka akan kita catat ini penambahan 1 juta. Harta sama dengan kreditor ditambah kepentingan pemilik. Jadi harta salon Eliza terdiri dari dua, yaitu yang pertama dari pinjaman 1 juta, kemudian dari kepentingan pemilik 10 juta. Maka total harta salon Eliza 11 juta yang terdiri dari pinjaman 1 juta, kepentingan pemilik 10 juta. Sisi kiri dan sisi kanan sama besarnya, yaitu 11 juta. Digambarkan dalam persamaan akuntansi seperti berikut ini. Kolom pertama transaksi, yaitu setoran pemilik. Harta berupa kas 10 juta, piutangnya 0,
kemudian hutang 0, modal yang disetorkan Eliza 10 juta. Ini ada beberapa contoh lagi. Ini yang pertama, setoran pemilik 10 juta. Kemudian yang transaksi kedua tadi, pemilik meminjam uang 1 juta. Maka 1 juta ini harus kita catatkan di kolom hutang. Nah, di sini sudah terlihat hutang bertambah 1 juta. Ini ya, hutangnya sudah bertambah 1 juta. Kemudian maka saldo sekarang 10 juta ditambah 1 juta, saldo kas 11 juta, piutang 0, hutang 1 juta, modal 10 juta. Maka saldo pada saat sekarang sudah sama besar di sisi kiri dan kanan, yaitu 11 juta di kiri, 11 juta di kanan. Contoh berikutnya, misalnya salon Eliza mengerjakan pekerjaan yang bernilai 600.000, maka dia memperoleh uang ini 600.000. Uang 600.000 ini akan kita catatkan. Nah, dia memperoleh kas 600.000 dari jasanya. Maka kita catat di piutangnya masih 0 karena tidak ada yang mempengaruhi piutang. Kemudian hutang 0. Karena si Eliza ini memperoleh penghasilan 600.000, maka penghasilannya ini menambah modalnya. Otomatis di sini modal kita tambah sebesar 600.000. Saldo atau nilai akhirnya 11 juta ditambah 600.000, 11 juta 600. Piutang 0, hutang 1 juta. Kemudian saldo modal 10 juta 600. Dari mana 10 juta 600? Diperoleh dari yang pertama 10 juta. Kemudian transaksi berikutnya ada 600.000, maka totalnya 10 juta 600.000. Boleh kita lihat di sini di sisi kiri 11 juta 600, di sisi kanan ini sisi kiri 11 juta 600, di sisi kanan ini jika kita tambahkan keduanya totalnya 11 juta 600. Nilainya sama kiri dan kanan. Yang contoh selanjutnya, jasa kredit 2 juta. Misalnya salon Eliza mengerjakan pekerjaan tetapi dibayar nanti, artinya jasanya kredit. Maka jasa kredit ini karena dia belum menerima uangnya, otomatis kita akan mencatatnya di kolom piutang. Nah, piutang itu adalah hak tagih kepada orang lain. Jadi kita catatkan di sini 2 juta karena uangnya belum kita terima. Piutang 2 juta, hutangnya 0. Nah, seperti soal yang sebelumnya, di sini Eliza memperoleh penghasilan sebesar 2 juta, maka penghasilannya ini akan menambah modal. Jadi di sini kita catat di modal bertambah 2 juta. Maka saldo kita sekarang adalah 11 juta 600, 11 juta 600, kemudian piutang 2 juta, utang 1 juta, modal 12 juta 600. Jadi ini diperoleh dari 11 juta 600 ditambah 0, 11 juta 600. Kemudian di piutang di sini saldo terakhir kali 0. Kemudian muncul di sini piutang 2 juta, maka saldo kita 0 ditambah 2 juta, hasilnya 2 juta. Kemudian di utang, saldo terakhir utang adalah 1 juta, transaksi hari ini 0 untuk utang, maka totalnya 1 juta ditambah 0, 1 juta. Kemudian untuk modal, saldo akhir modal 10 juta 600, kemudian hari ini terjadi transaksi 2 juta menambah modal, maka total modal menjadi 12 juta 600. Contoh selanjutnya, misalkan ini salon Eliza dia membayar gaji karyawan. Gaji karyawan dibayar 100.000. Dari mana kita membayar gaji karyawan? Ya, otomatis kita bayar dari uang yang dimiliki salon. Dari mana? Yaitu dari kas. Otomatis di kolom kas kita kurangkan 100.000 karena kita ambil uang dari kas untuk membayar gaji karyawan. Di piutang 0, di hutang 0,
Nah, terjadi transaksi di modal. Karena uang perusahaan digunakan untuk membayar gaji, maka modal kita berkurang 100.000. Senilai yang sama dengan kas yang berkurang. Maka di sini kas kita berkurang 100.000, modal kita berkurang 100.000. Saldo akhir kas 11.500.000, piutang 2 juta, utang 1 juta, modal 12.500.000. Contoh yang terakhir. Misalkan pemilik menarik uang 200.000. Nah, misalkan salon Eliza, si pemilik ini dia mengambil uang dari salonnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Maka kita harus catat juga tetap dalam pencatatan akuntansi ini. Pemilik menarik uang 200.000. Otomatis pemilik mengambil dari kas, maka kas berkurang 200.000. Modal berkurang 200.000. Kenapa? Karena uang kas digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka uang kas berkurang, modal berkurang. Saldo kita sekarang berapa? Saldo kas kita menjadi 11.300.000, piutang 2 juta, utang 1 juta, modal 12.300.000. 11.300.000 diperoleh dari 11.500.000 dikurang 200.000, hasilnya 11.300.000. Kemudian piutang saldo terakhir 2 juta, di sini kosong, maka hasilnya 2 juta rupiah untuk piutang. Kemudian di sini juga sama, piutang 1 juta, transaksi berikutnya kosong, maka saldonya 1 juta. Modal 12.500.000 dikurang 200.000 pengambilan pribadi. Hasilnya 12.300.000. Dan kita setiap membuat saldo harus selalu memastikan bahwa sisi kiri harta sama dengan sisi kanan utang tambah modal. Boleh kita lihat di sini 11.300.000 ditambah 2 juta. Hasilnya 13.300.000. Kemudian di sisi kanan 1 juta ditambah 12.300.000, hasilnya 13.300.000, sama kiri dan kanan. Maka dari contoh soal kita bisa ambil kesimpulan persamaan akuntansi, yaitu aktiva atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Apa saja unsur persamaan akuntansi itu? Yaitu yang 3 tadi, aktiva sama dengan hutang tambah modal. Apa itu aktiva? Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Jadi keseluruhan harta perusahaan itu disebut sebagai aktiva atau harta atau aset. Contoh, kas, piutang, gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Semua harta perusahaan itu disebut sebagai aktiva. Kemudian hutang. Hutang itu adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Jadi setiap perusahaan melakukan pinjaman atau mendapatkan barang secara kredit, maka itu disebut sebagai hutang. Misalnya contoh, hutang pembelian kredit. Perusahaan membeli kendaraan secara kredit, maka itu akan dicatat sebagai hutang perusahaan. Yang terakhir, modal. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Jadi modal ini adalah hak pemilik atas seluruh aktiva. Jadi kalau perusahaan memiliki aktiva sebesar 1 juta, maka modal perusahaan 1 juta, begitu dia. Contoh setoran modal oleh pemilik. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.